Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses perkuliahan, biasanya yang menjadi kendala terbesar untuk mencapai kelulusan bukan soal pembelajarannya, bukan juga soal pengabdian masyarakat atau KKN, tapi yang jadi kendala kelulusan terbesar biasanya adalah tidak selesainya kita dalam mengerjakan skripsi. Dalam pengerjaan skripsi, langkah yang penting biasanya dimulai dari bagaimana kita menghadapi seminar proposal. Dalam menghadapi seminar proposal, sebagian mahasiswa merasa takut, merasa itu adalah momok, merasa itu adalah beban, sehingga dalam menghadapi seminar proposal tidak siap dan akhirnya bisa tidak lulus dalam menghadapi seminar proposal tersebut. Banyak yang bertanya, apakah seminar proposal ketika misalnya mahasiswa menghadapi seminar proposal itu bisakah tidak lulus? Ya, jawabannya jelas bisa. Karena setiap seminar proposal mahasiswa diminta untuk bagaimana mempertahankan dan mempertanggungjawabkan apa yang diajukannya terkait dengan skripsi yang bakal dikerjakannya. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan bahas apa saja yang harus kita lakukan dalam menghadapi seminar proposal supaya seminar proposal kita berjalan dengan lancar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam menghadapi seminar proposal adalah mempersiapkan mental. Kita harus bisa menjaga mental kita agar mental kita tidak hadir di dalam seminar proposal itu dengan mental yang jelek, dengan mental yang buruk. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk bisa mempersiapkan mental kita? Yang pertama, bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup. Karena kurangnya istirahat nanti akan memengaruhi mental kita, akan memengaruhi emosi kita. Selanjutnya yang juga bisa kita lakukan adalah menjaga mood kita. Mood adalah suasana hati kita. Sehingga ketika kita mau menghadapi seminar proposal, kalau bisa jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat suasana hati menjadi jelek. Jangan juga misalnya berhubungan, berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang bisa membuat suasana hati kita menjadi buruk dan lain sebagainya. Nah, bisa juga misalnya dengan ini yang terpenting ya, dengan berdoa. Dalam menghadapi seminar proposal jangan lupa untuk berdoa, karena kita yakin yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita dalam menghadapi seminar proposal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita harus berdoa meminta kepadanya agar bisa dilancarkan dan diberhasilkan dalam menghadapi seminar proposal. Yang kedua yang harus kita lakukan dalam menghadapi seminar proposal adalah menguasai proposal skripsi kita. Kita harus mampu menguasai proposal skripsi yang kita ajukan sehingga kita bisa nantinya menghadapi segala situasi yang mungkin saja terjadi di dalam seminar proposal tersebut. Misal, ketika kita diminta untuk menjelaskan mengenai judul, maka kita mampu menjelaskan mengenai judul tersebut. Kenapa judul itu diangkat? Apa masalah yang ada dari diangkatnya judul tersebut? Layakkah masalah itu untuk diangkat dalam sebuah penelitian? Dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kita menguasai metode penelitiannya. Mulai dari jenis dan pendekatan penelitiannya, juga mengenai data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan lain sebagainya. Artinya, bagaimana kita menguasai proposal skripsi kita akan sangat menentukan nantinya lancar atau tidaknya kita dalam menghadapi seminar proposal.
ketiga adalah jawab pertanyaan penguji. Tidak menjawab pertanyaan penguji di saat seminar proposal sama dengan kemungkinan kita untuk tidak lulusnya itu semakin besar. Semakin banyak pertanyaan yang tidak mampu untuk kita jawab, maka semakin besar kemungkinan kita tidak lulus. Sehingga apa yang ditanyakan oleh penguji ketika seminar proposal harus kita jawab. Dengarkan baik-baik apa yang ditanyakan dan jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tidak perlu menjawab terlalu panjang lebar, sehingga misalnya apa yang kita jelaskan tidak ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan. Atau misalnya panjang lebar apa yang ditanyakan kita jelaskan hal-hal lain yang ada saja hubungannya dengan yang ditanyakan, tapi sebenarnya bukan itu poin dari yang diinginkan oleh penguji. Hal-hal tersebut bisa membuat penguji nantinya akan lebih banyak mempertajam pertanyaan-pertanyaannya dari apa yang kita jelaskan yang sebenarnya itu tidak diminta di dalam pertanyaan yang penguji sampaikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat dalam menghadapi seminar proposal. Yang harus kita lakukan adalah memperhatikan etika kita. Bagaimana perilaku kita, bagaimana tingkah laku kita ketika berhadapan dengan dosen penguji di saat seminar proposal. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana misalnya cara duduk kita. Cara duduk yang tidak tepat akan memengaruhi kesan atau suasana di dalam seminar proposal, sehingga penguji bisa saja menilai kita sebelum kita berbicara dengan penilaian yang kurang baik. Bisa saja misalnya kita juga memperhatikan bagaimana cara mendengarkan. Bagaimana sih etika mendengarkan yang baik? Juga kita harus memperhatikan bagaimana cara berbicara kita. Cara berbicara yang baik itu seperti apa? Cara berbicara yang supaya bisa dipahami oleh orang lain dan itu sopan dalam pandangan dan pendengaran orang lain, itu pun harus juga bisa kita perhatikan, sehingga dalam seminar proposal etika kita tidak mengganggu penilaian dari penguji. Biasanya penguji sebenarnya sudah menaruh atau menilai kurang terhadap kita karena permasalahan etika, sehingga nantinya ketika proses seminar itu berlangsung, maka sikap dari penguji pun akan dipengaruhi dari bagaimana etika yang kita bawa ketika kita menghadapi seminar proposal skripsi tersebut. Jadi perhatikan etika. Untuk lebih jelasnya ada di video saya yang lain yang membahas tentang etika tentang etika tentang bagaimana cara duduk, etika tentang bagaimana cara berbicara, etika tentang bagaimana cara mendengarkan yang baik. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.